teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di kesempatan kali ini kita akan mereview fitur lengkap dari LED TV terbaru dari Koka dengan tipe 65Y72 ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mereview TV ini dan sekarang kita akan mereview sedikit fitur-fitur dari LED TV Koka berukuran 65 inch ini ya. Dan ini merupakan seri keluaran terbaru dari Koka di tahun 2022 yang sudah support Google TV tentunya teman-teman ya, OS terbaru ya, yang sebelumnya hanya Sony yang memiliki, sekarang banyak TV-TV yang sudah memiliki menggunakan Google TV. Oke, dan untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan fitur yang pertama. Untuk fitur unggulan yang pertama, jelas kita bisa lihat untuk dari kualitas layarnya sendiri teman-teman ya. Jadi untuk di seri 65 inch Koka ini, dia sudah menggunakan resolusi 4K, dilengkapi dengan panel layar yang sudah menggunakan IPS atau hard panel ya. Di sini juga kita bisa lihat untuk tampilan frame-nya sendiri, dia sudah menggunakan full frame ya. Dengan harga yang begitu tidak terlalu mahal, dia sudah berani memberikan fitur full frame, jadi tidak mengganggu lagi pada saat kita nonton ya, baik di sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Jadi ketika kita melihat TV dari jauh, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, dengan resolusi 4K lah tentunya ya, untuk fitur yang pertama ini. Dan untuk tampilan layarnya pun juga sangat bagus ya, kita bisa lihat sendiri, ada label Skyward-nya dengan demonya Koka langsung ya, ini ciri khasnya Koka, cerah, dan warnanya pun sangat pekat. Jadi seri-seri premiumnya ya sudah support Google TV. Kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya sendiri sangat bagus tentunya teman-teman ya. Nah ini. Oke, itu untuk fitur yang pertama yaitu dari segi layar. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang kedua. Untuk fitur yang kedua tentu tentang build quality-nya atau kekuatan bahannya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bahannya sendiri dia masih menggunakan plastik tapi lumayan tebal ya. Ini kalian bisa lihat untuk bagian penopang kakinya sangat kuat ya, kurang lebih tingginya 5 sentian ya. Ini kalian bisa lihat. Dan untuk frame bawahnya itu tampilannya juga lumayan bagus, tekstur seperti ini teman-teman ya di bagian bawahnya. Serta di sini kalian bisa lihat ada label Koka-nya, dan ini ada tombol manual untuk mematikan TV-nya teman-teman ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, itu dia untuk build quality di bagian kakinya. Sekarang kita cek untuk build quality di bagian belakang TV-nya. Nah, untuk bagian belakang TV kurang lebih teksturnya seperti ini ya, bahannya menggunakan metal, dan untuk penutup mesinnya jelas masih menggunakan plastik agar tidak terjadi konsleting listrik. Yang menarik di sini kita bisa lihat ya, untuk tampilan bagian belakang terdapat ventilasi ya, agar TV tidak terlalu gampang overheat. Serta terdapat mounting bracket, jadi TV ini juga tersedia ketika kalian mau tempel di tembok ya, menggunakan mounting bracket. Dan untuk speaker sendiri di TV ini berada di bagian bawah. Oke, untuk fitur yang kedua mengenai build quality. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga di seri TV Koka ini dia juga sudah support hands-free teman-teman ya, alias perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Jadi kalian cukup mengatakan oke Google, TV akan langsung membaca dan kalian bisa memerintahkan baik itu membuka penelusuran YouTube, mematikan TV, menghidupkan TV, cukup dengan suara kalian tanpa menggunakan remote lagi ya. Jadi sangat bagus sih. Setahu saya sih hanya 3 TV di toko ini yang sudah support oke Google ya, seperti Sony, Koka, dan TCL ya. Kurang lebih 3 TV itu aja yang sudah support Google ya di toko yang tersedia. Jadi menurut saya sih itu sangat membantu dan merupakan nilai jual plus ya, karena rata-rata TV lain belum memiliki itu. Dan walaupun ada seperti di seri LG itu harganya sangat mahal ya, di kisaran harga mungkin 15-16 jutaan. Baru kalian mendapatkan fitur-fitur seperti itu ya, yaitu perintah suara tanpa menggunakan remote atau sering disebut mic internal atau hands-free. Oke, itu untuk fitur yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang keempat mengenai kelengkapan port dari TV ini. Sip, kita lanjut. Untuk fitur yang keempat, di sini kita bisa lihat ya, untuk kelengkapan port juga lumayan banyak. Yang pertama di sini di bagian atas kita bisa lihat ada audio video in atau 2.1 yang bisa kalian gunakan untuk menyambungkan speaker kalian ke TV ya, menggunakan kabel 21. Ketika speaker kalian tidak terdapat Bluetooth, bisa kalian menggunakan kabel.
Dan di sini bagian bawah dia ada koneksi antena, dan TV ini juga sudah support untuk digital dan analog TV ya. Jadi sekarang sih sudah upgrade semua ke digital TV, jadi kalian tidak perlu menggunakan shuttle box lagi. Cukup kalian pasangkan antena, kalian sudah bisa menonton siaran digital ya yang disarankan oleh pemerintah. Dan untuk dua slot untuk USB, di USB 1 dan USB 2 yang support datanya sampai 500 MHz ya, kecepatan transfer data. Dan untuk HDMI kurang lebih terdapat 3 slot HDMI, HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3. Di HDMI 3 sudah support EARC tentu ya teman-teman ya, seperti TV-TV lain, tapi di sini tidak dijelaskan untuk EARC-nya. Bagian bawah juga ada optikal, jadi ini fungsinya untuk audio optik ya. Biasanya di soundbar kalian harus menggunakan optik untuk menyambungkan ke bagian soundbarnya. Bisa Bluetooth sih sebenarnya, cuma kalau Bluetooth dia sering agak delay teman-teman ya. Makanya pilihan terbaik menggunakan kabel optik ya, atau pipih. Dan di bagian bawah sini yang terakhir ada satu slot untuk antena ya, bukan antena, apa namanya itu, untuk jaringan internet menggunakan kabel atau koneksi internet menggunakan kabel yang istilahnya LAN namanya ya. Dan untuk kabel powernya sendiri di bagian kanan ya, kita bisa lihat di sini dia sudah menggunakan plug and play ya. Nah, jika kalian bisa lihat, jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang. Dan ketika rusak pun kalian sangat mudah untuk menggantinya ya, tidak perlu memanggil teknisi atau bawa ke bengkel untuk mengganti kabel powernya. Oke, itu untuk fitur yang keempat, lengkap banget ya, sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang kelima ya. Sip, kita lanjut. Untuk fitur yang kelima mengenai remote-nya teman-teman ya. Jadi remote yang seri 65Y72 ini dia sudah menggunakan smart remote ya. Ini kalian bisa lihat untuk tombol-tombol nomor sudah tidak ada ya, alias dihapuskan. Jadi ini merupakan upgrade terbaru dari seri-seri TV di tahun 2022 ini. Yang pertama itu di sini kalian bisa lihat ada tombol power, ada untuk voice, bisa menggunakan voice remote maupun langsung ke TV ya. Di sini juga ada untuk settingan, di sini untuk kursor, atas, bawah, naik, turun, dan enter. Di sini juga kalian bisa lihat ini tombol back ya. Ini ada tombol home juga, ini untuk siaran TV, ini untuk volume, ini untuk mute, dan ini untuk inputnya. Di sini juga ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall seperti Netflix, ada Prime Video, ada YouTube, dan ini back kayaknya. Nah, ini labelnya Koka. Ini besar remote-nya kurang lebih segini teman-teman ya, kita bisa lihat. Oke, dari remote-nya sekarang kita langsung mengecek yang terakhir ya mengenai fiturnya. Tampilan Google TV seperti apa sih dari LDTV Koka berukuran 65 inch itu. Sip, kita lanjut. Untuk tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini ya, karena dia sudah banyak mendownload aplikasi. Jadi banyak aplikasi yang sudah terinstall di sini, baik Live TV, Media, Netflix, YouTube, dan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan pada TV semua sudah ada ya, tersedia di sini. Dan kalian juga bisa langsung menambahkan aplikasi, tinggal download di Google Play Store ya, seperti TV Android pada umumnya. Ini juga ada terus kamu nonton. Di sini ada Prime Video, film-film yang direkomendasikan. Di sini juga ada Apple TV, ada Google Play Film, HBO Go, dan masih banyak lagi. Oke, itu untuk tampilan fitur Google TV-nya. Sekarang kita lanjut untuk spill untuk harganya. Jadi langsung saja ya. Untuk harga TV Koka berukuran 65 inch ini dengan tipe 65Y72 sudah support Google TV di kisaran harga 10.899.000. Sangat murah teman-teman ya untuk fitur TV selengkap ini. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV dari Koka berukuran 65 inch, dan saya juga sudah jelaskan fitur-fitur unggulan dari TV ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.